Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu soal-soal dan pembahasan hukum Faraday. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai dengan soal yang pertama. Pada soal yang pertama terdapat fluoril yang diperoleh dari elektrolisis leburan KHF2 dengan reaksi sebagai berikut. 2HF2 terurai menjadi 2HF ditambah F2 ditambah 2 elektron. Yang ditanyakan adalah besarnya waktu yang diperlukan untuk memperoleh 2,24 liter F2 pada STP. STP ini adalah keadaan standar, yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer dengan arus sebesar 10 ampere dan diketahui ARF itu sama dengan 19. Mula-mula kita cari dulu mol F2. Di sini diketahui F2-nya sebesar 2,24 liter. Liter diubah dulu menjadi mol. Jadi kita tuliskan di sini mol F2 itu mencarinya adalah 2,24 dibagi dengan 22,4. Ini mengubah mol menjadi liter pada keadaan STP. Hasilnya adalah 0,1 mol. Kemudian kita lihat dari persamaan ini, kita cari mol elektronnya menggunakan koefisien. Mol elektronnya ini adalah 2, lalu yang diketahui adalah F2. Jadi 2/1 dikalikan dengan molnya 0,1. Hasilnya adalah 0,2 mol. Jadi begitu mencari mol elektron. Selanjutnya terdapat persamaan mol elektron itu sama dengan Q dibagi dengan 96.500. Jadi ini rumus yang menghubungkan mol elektron dengan muatan listrik. Jika dijabarkan, Q itu adalah I dikali T. I itu adalah arus dikali dengan T itu adalah waktu, lalu dibagi dengan 96.500. Jika mencari T, maka ini dikali silang mol mol elektron dikalikan dengan bagian bawah penyebutnya 96.500, lalu dibagi dengan I itu adalah arus listriknya. Kita masukkan angkanya, mol elektronnya didapat 0,2, lalu dikali dengan 96.500 dan dibagi dengan I itu adalah arus. Diketahui di soal sebesar 10. Jika dihitung, ini hasilnya adalah 1930 detik. Jika disederhanakan menjadi menit, itu 1930 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 32,17 satuannya menit. Selanjutnya, pada soal yang kedua, pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan menggunakan elektroda inert, dihasilkan 448 ml gas pada keadaan standar STP di anode. Yang ditanyakan adalah banyaknya massa endapan yang terdapat di katoda, dan ArCu itu diketahui sebesar 63,5. Untuk menjawab soal seperti ini harus berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu tentang elektrolisis larutan. Jadi diingat lagi reaksi yang terjadi pada katode dan anode.
Kita ingat lagi, CuSO4 itu terurai menjadi ion Cu2+ ditambah SO4 2-. Dan diingat lagi, reaksi pada katoda jika logamnya bukan golongan 1A, 2A, maka reaksinya langsung logam tersebut. Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Dan jika pada anoda terdapat sisa asam, maka yang bereaksi adalah airnya, atau reaksinya seperti ini. 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kemudian ini harus kita jumlahkan, tetapi dengan cara menghilangkan elektronnya. Di sebelah kanan ada 4 elektron, di sebelah kiri ada 2 elektron. Supaya bisa dicoret, maka reaksi yang pertama dikali 2. Jika dikali 2, maka nanti di sini ada koefisien 2. Lalu ini elektronnya menjadi 4 dan Cu-nya menjadi 2. Karena sama-sama 4 elektron, maka elektronnya bisa dihilangkan. Selanjutnya, zat-zat yang tidak tercoret kita jumlahkan. Jadi reaksinya adalah, ini ada angka 2-nya, 2Cu2+, lalu ditambah yang sebelah kiri ada 2H2O. Sebelah kanan, ini tadi sudah dikali 2, berarti menjadi 2Cu, lalu ditambah, ini dituliskan lagi, 4H+ ditambah O2. Setelah kita menuliskan reaksi elektrolisisnya, kemudian kita lihat pada soal, dihasilkan 448 ml gas di anode. Perhatikan pada anode ini terdapat gas O2. Berarti yang dimaksud 448 ml adalah gas O2. Jadi kita tuliskan O2-nya diketahui 448 mililiter. Kita ubah menjadi satuan liter, itu dibagi 1000. Dibagi 1000 hasilnya adalah 0,448, satuannya menjadi liter. Kemudian dari liter kita ubah menjadi mol. Karena dalam reaksi itu yang dipakai adalah satuan mol. Mol O2, mengubah dari liter menjadi mol itu adalah dibagi tetapan 22,4. Jika dihitung, ini akan mendapatkan hasil 0,02 mol. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya massa endapan yang terdapat di katoda. Pada reaksi katoda ini nanti terdapat endapan Cu, atau kita lihat pada hasil akhirnya, ini yang ditanyakan, Cu ini yang ditanyakan. Jadi kita mencari mol Cu menggunakan koefisien reaksi. Cu yang ditanya koefisiennya adalah 2 per O2 yang diketahui koefisiennya sebesar 1. 2 per 1 dikali 0,02, maka didapat mol Cu-nya 0,04 mol. Yang ditanya adalah massa, berarti kita tuliskan massa Cu. Untuk mencari massa, berarti rumusnya adalah mol Cu dikalikan dengan AR. Mol Cu-nya didapat 0,04, lalu dikalikan dengan ArCu diketahui sebesar 63,5. Maka ini jika dihitung akan mendapatkan hasil 2,54. Massa satuannya adalah gram. Kita lanjutkan membahas soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga kita diminta menentukan volume gas hidrogen pada keadaan STP atau standar yang terbentuk dari elektrolisis larutan KBr
yang menggunakan arus sebesar 2 ampere selama 3 menit. Kita ingat lagi rumus dari elektrolisis larutan KBr, dan jika dalam soal tidak disebutkan berarti elektrodanya adalah inert. Kita ingat lagi, senyawa KBr atau kalium bromida terurainya menjadi ion K+ dan Br-. Lalu reaksi pada katode, jika logamnya adalah golongan 1A atau 2A, maka yang bereaksi adalah airnya. Reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2 dan ditambah 2OH-. Pada soal ini yang ditanya adalah volume gas hidrogen. Jadi ini nanti yang ditanya. Untuk mencarinya nanti kita menggunakan rumus mol elektron. Tadi sudah ada kan mol elektron. Rumusnya itu adalah Q dibagi dengan 96.500. Lalu bisa juga dijabarkan mol elektron itu sama dengan Q-nya itu bisa menjadi I dikali T dibagi dengan 96.500. Jadi nanti ini rumus yang kita gunakan untuk mencari mol E terlebih dahulu. Di sini ada waktunya adalah 3 menit. Jadi yang 3 menit kita ubah dulu menjadi detik. 3 dikali 60 satuannya di sini harus dalam detik, berarti 180 detik. Baru kita bisa masukkan rumus yang ini. Mol elektron itu sama dengan I-nya di soal ada 2 ampere, 2 dikali waktunya ada 180 dibagi dengan 96.500. Jika dihitung ini akan mendapatkan 0,004 satuannya mol. Didapat mol elektron, kemudian dicari mol H2. Mol H2 itu menggunakan koefisien. Perhatikan ini koefisiennya 1, elektronnya 2. Jadi 1/2 dikali mol elektron sama dengan 1/2 dikali mol elektronnya sudah didapat tadi 0,004. Didapat hasilnya 0,002 satuannya mol. Tetapi yang ditanya di soal ini adalah volume. Mengubah dari mol menjadi volume atau liter, maka kita tuliskan di sini rumusnya adalah mol dikalikan dengan tetapan 22,4. Jadi hasil akhirnya 0,002 mol dikalikan dengan 22,4. Jika dihitung ini akan mendapatkan 0,0448 satuannya liter. Jika diminta dalam satuan mililiter, maka dikali 1000 menjadi 44,8 satuannya mililiter. Demikianlah pembahasan soal latihan elektrolisis dan hukum Faraday. 3 soal telah kita bahas. Berikut ini terdapat 2 soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menentukan massa logam Ni, yaitu nikel, yang akan mengendap. Jika ke dalam larutan nikel sulfat itu dialirkan listrik sehingga terbentuk gas hidrogen sebanyak 224 ml. Diketahui ArNi sama dengan 59. Kemudian soal yang kedua, terdapat larutan NaCl yang dielektrolisis dengan menggunakan arus listrik sebesar 8 ampere selama 2 menit. Nanti menitnya harus dirubah menjadi detik.
Yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen yang terbentuk pada keadaan standar. Jadi mol nanti yang didapat diubah ke satuan liter. Alhamdulillah, pelajaran hari ini tentang elektrolisis dan hukum Faraday telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang elektrolisis dan hukum Faraday, kalian dapat mengunjungi blog kimia Semoga Dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.